This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andy Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 29 Juli 2024. Kita akan mulai pembahasan seperti biasa dari kalender ekonomi. Jadi minggu ini kita akan dapat beberapa rilis data yang cukup penting. Salah satunya adalah data CPI dari Eropa, Uni Eropa. Kemudian ada data tentang keputusan suku bunga dari The Fed tanggal 1 Agustus hari Kamis nanti. Ya, bakalan penting banget. Dan data-data yang lain itu ada keputusan suku bunga juga dari Bank of England. Dan juga beberapa data tambahan seperti ada non-farm payroll. Kemudian juga ada data average hourly earning untuk Amerika Serikat dan juga unemployment rate. Jadi beberapa data tersebut mungkin saja memberikan pengaruh terhadap market. Jadi tetap waspada teman-teman. Di hari Senin ini nggak terlalu banyak sentimen ya. Jadi biasa aja. Mungkin pergerakan market akan kembali bergairah karena volume perdagangan juga akan kembali masuk ke pasar. FOMC berikutnya itu akan diadakan lagi tanggal 1 Agustus terkait dengan keputusan Bank Sentral Amerika Serikat apakah memutuskan untuk memangkas suku bunga ataupun mempertahankan. Jika kita perhatikan dari forecast-nya, kemungkinan besar The Fed masih bakalan menahan suku bunga di 5,25 sampai 5,50. Jadi suku bunga masih akan bertahan dan belum akan diturunkan. Melihat sebuah pendapat dari konsensus tersebut. Dan kalau kita lihat dari sini, memang kalau kita melihat dari potensial penurunan suku bunga, itu baru akan terjadi penurunan suku bunga yang lumayan ekstrim di tahun 2025 nanti, teman-teman. Dimana saat ini suku bunga kan ada di 5,5 ya. Jadi 2025 itu kemungkinan sudah bakalan turun ke posisi 4%. Dan di 2026 akan lanjut sampai ke 3%. Jadi ini penurunan suku bunga akan terjadi cukup panjang. Jadi tidak setiap FOMC kemungkinan bakalan turun. Namun akan dilihat seperti apa reaksi dari market ketika pemangkasan suku bunga tersebut sudah dilakukan oleh Bank Sentral. Itu teman-teman. Kemudian kemarin ada Donald Trump yang menyampaikan pidatonya. Ada beberapa hal yang cukup sensasional yang disampaikan teman-teman. Salah satunya adalah terkait dengan jika Donald Trump terpilih menjadi presiden, ya dia siap untuk memecat Gary Gensler dan juga menghilangkan semua atau oknum yang menghambat perkembangan dari kebebasan. Itu Bitcoin sebagai lambang kebebasan di dalam Bitcoin Conference 2024 yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Donald Trump di perdagangan kemarin. Dan kalau kita lihat juga dari beberapa poin atau isi pidato dari Donald Trump ini sudah dikumpulkan oleh Wu Blockchain. Jadi kita tinggal terjemahkan aja teman-teman. Jadi yang pertama adalah tentu saja Bitcoin akan menjadi sebuah ide kebangkitan ya untuk kebebasan dan juga inovasi yang akan ada di Amerika Serikat. Kemudian juga Amerika Serikat akan memimpin bidang teknologi, termasuk di dalamnya ada ilmu pengetahuan, infrastruktur, AI, kemudian juga luar angkasa, dan juga produksi energi. Dan Amerika Serikat akan mendominasi Bitcoin sebagai inovasi terkait dengan perkembangan teknologi. Kemudian Bitcoin akan ditambang, dicetak, dan diproduksi Amerika Serikat. Dan juga ini akan menjadi salah satu berita yang bagus untuk perkembangan harga dari Bitcoin. Selain itu juga pemerintahan Biden dan juga Kamala Harris menentang Bitcoin karena Bitcoin mewakili kebebasan, kedaulatan, dan kemandirian. Dan mereka akan menghilangkan itu sesuatu yang menghalangi kebebasan tersebut, teman-teman. Kemudian pada hari Donald Trump dilantik ya, kampanye anti kripto dari Joe Biden, Kamala Harris, dan juga Elizabeth Warren akan berakhir dan dia akan memecat Gary Gensler pada hari pertama. Trump berjanji untuk segera menghentikan operasi Checkpoint 2.0 dan membentuk komite penasehat oleh
Bitcoin dan juga mata uang kripto dalam 100 hari. Ini akan menetapkan aturan yang adil dan ditulis untuk kripto bisa berkembang. Jadi regulasi terkait dengan kripto akan dibuat oleh Donald Trump supaya tidak menghambat perkembangan teknologi. Kemudian tidak akan ada yang namanya CBDC atau Central Bank Digital Currency. Ia membela hak asuh atas diri dan juga kebebasan berinteraksi. Ya, karena CBDC itu tetap dikontrol oleh bank sentral, jadi dia tidak menyukai hal tersebut. Jadi CBDC bakalan ditiadakan jika Donald Trump naik. Dia mendukung stablecoin dolar dan juga tabungan Bitcoin global. Dia menyadari bahwa tindakan pemerintahan Amerika Serikat saat ini merupakan ancaman terhadap dolar, bukan Bitcoin. Pemerintahan Biden dan juga Harris memimpin inflasi besar dalam sejarah Amerika Serikat. Inflasi menghancurkan. Ya, pemegang Bitcoin memahami inflasi lebih baik dari siapapun. Inflasi adalah pajak tersembunyi dan juga aib nasional. Menjadikan Amerika Serikat sebagai produsen energi berbiaya rendah di dunia dan memanfaatkan sumber daya alamnya, mengubahnya menjadi pusat penambangan Bitcoin. Kemudian pemerintah Amerika Serikat telah melanggar aturan paling penting, jangan pernah menjual Bitcoin. Dia akan menghentikan pemerintah Amerika Serikat untuk menjual Bitcoinnya jika terpilih nanti. Amerika Serikat, dia pun juga akan mengubah hukum seumur hidup dari Ross Ulbricht, ya, pendiri dari jalur sutra, teman-teman, menjadi hukuman seumur hidup. Oke. Itu adalah salah satu kriminal yang bikin kesalahan ya, teman-teman. Kemudian dia juga berjanji untuk menjadi presiden yang layak bagi Amerika Serikat dan mendukung inovasi, mendukung Bitcoin dan mendukung teknologi. Nampaknya Donald Trump memang sudah sangat-sangat familiar terhadap kripto dan juga Bitcoin, sehingga apapun yang dia sampaikan itu cenderung ya sesuai dengan ekspektasi para pencinta kripto ataupun juga para holder dari Bitcoin. Jadi memang sudah dikuasai marketnya, apa saja yang mereka harus sampaikan pada perhelatan kemarin, teman-teman. Jadi poin-poin ini merupakan poin-poin yang penting. Yang paling penting sih yang kita bisa take note ya adalah Gary Gensler di-cut dan juga siapapun yang menghalangi inovasi kripto bakalan disingkirkan oleh Donald Trump. Itu sebagai janji kampanyenya. Yang kedua, pemerintah Amerika Serikat tidak akan menjual Bitcoinnya lagi. Yang ketiga, itu adalah mereka bakalan tidak mendukung adanya CBDC, teman-teman, yang merupakan salah satu sebenarnya saingan untuk Bitcoin ya. Oke, itu sih beberapa poin-poin penting yang kita bisa temukan. Kemudian ada berita yang lain lagi. Ini datangnya dari Korea. Akan ada Korea Blockchain Week yang akan dilakukan di tanggal 1 September. 1 September sampai tanggal 3 ya. Nah, itu adalah event Bitcoin juga yang mana nanti akan dihadiri oleh Vitalik Buterin, Arthur Hayes, Richard Teng, dan juga Rune Christensen. Itu akan hadir dalam acara yang akan diadakan oleh Korea. Belakangan terlihat banyak sekali campaign-campaign atau event yang dilakukan mengatasnamakan kripto dan juga Bitcoin. Apakah di tahun 2024 ini memang akan menjadi tahunnya pasar kripto, teman-teman? Karena beberapa sentimen-sentimen yang sudah ada pada market sepertinya cukup membawa gairah positif untuk pasar. Kemudian bagaimana nih kondisi dari Bitcoin? Kita akan dapat closing time frame weekly hari ini. Sangat-sangat penting. Overall, satu candle doji potensial akan tercipta jika Bitcoin hanya bertahan di kisaran level 68 ribuan. Ya, sayang sekali kita belum mendapatkan indikasi yang benar-benar positif untuk pasar. Kemudian juga dilihat dari pergerakan altcoin, BTC Dominance di perdagangan kemarin sedikit turun, tapi tidak terlalu signifikan. Beberapa altcoin kemarin masih mendapatkan tekanan jual. Salah satunya adalah Celestia, kemudian juga ada AEVO yang mendapatkan tekanan jual, lalu Manta juga masih dalam selling pressure. Itu sih pergerakan dari market di time frame weekly. Akan dinantikan closingnya seperti apa. Sementara kalau di time frame daily, pergerakan Bitcoin juga masih cenderung sideways ya. Kemarin sempat drop sampai 63.000 ketika Donald Trump menjelang pidato, namun akhirnya berhasil recover dan balik lagi ke kisaran level 68 ribuan.
Itu dari indikator MACD potential dead cross, jadi waspada ada sedikit tekanan jual yang berpotensi. Di time frame 4 jam pergerakan Bitcoin masih terbilang flat ya, belum terlalu ada pergerakan yang signifikan. Next level resistance terdekat masih di 71.000, sementara area level support ada di kisaran 66.200 untuk Bitcoin. Itu belum terlalu gimana-gimana, kita tunggu closing time frame weekly. Semoga di time frame monthly ini ya sisa 1-2 hari ke depan Bitcoin bisa finish di kisaran 71.000. Semoga sih seperti itu. Ya apapun itu lihat aja beberapa sentimen yang akan mempengaruhi pasar di perdagangan hari ini. Oke gitu aja paling buat update kali ini, nggak terlalu panjang, semoga videonya bisa bermanfaat, dan jika ada pertanyaan lain, ada kewenangan mau dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram, bagi teman-teman yang mungkin butuh komunitas, yang pengen berdiskusi, pengen sharing, bisa feel free join ya di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Dan yang suka cari-cari airdrop, kita juga punya komunitas di seputar airdrop, teman-teman bisa sharing di sini ya, linknya aku juga sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.